Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin bapak-bapak nggih, nuwun dispunten nggih. Sepunten ingkang kathah menawi mungkin wonten atur kawula ingkang boten ngrespaken teng manah panjenengan. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadratul kurama al-aizza wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Arif saha keluarga Bu Dian saha sedanten keluarga besar saking Turuli Joglo ingkang kawula hormati, Bapak hadirin ingkang hadir wonten majelis menika. Mugi saestu tansah pinaringan sehat walafiat, mugi tansah pinaringan berkah yuswanipun, tansah pinaringan berkah rezekinipun, tansah pinaringan berkah sedanten putra wayahipun, tansah pinaringan manfaat ilmunipun ingkang nembe pinaringan gerah sange Allah Subhanahu wa taala keluarga sederek napa rencangipun. Mugi tansah pinaringan kegiatan, kesabaran, ketabahan lan enggal pinaringan tombo sange Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang sampun sumarih wonten alam kubur, keluarga kita, pasangan kita, sederek kita, tiyang sepuh kita, putra putri kita, rencang-rencang kita, guru-guru kita ingkang sampun sumarih wonten alam kubur. Mugi tansah pinaringan maghfirah, tansah pinaringan rahmah, tansah pinaringan jembar kuburipun, tansah pinaringan makom panggilan ingkang saeninga Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satenipun kita ngaos, monggo kita hadiahkan Fatihah dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Imaminal Mahdi alaihi salam, Nabiullah Khadir, bal yamkan alaihi salam, sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutb Rabbani, khasatan Imam Abil Mahahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihah, wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina, khasatan li hadrati ruhi wa jasadi Maulana Syekh Hashim Al-Qadiri An-Naqsyabandi Asy-Syadili, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syawalillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada sore hari waktu yang singkat insya Allah kita akan membuka pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu dari kitab yang ditulis oleh seorang tokoh sufi yang bernama Al-Imam Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi ada nama Asy-Sya'rani itu sebab dinisbahkan kepada tempatnya. Tempatnya di mana? Di Sya'ran. Di mana itu? Di Mesir. Kok sekarang ini ada orang yang bernama Asy-Sya'rani bisa saja tafaulan dengan imam yang bernama Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau seorang faqih, ahli fikih, seorang ahli hadis,
juga seorang ahli tasawuf. Banyak kitab karangannya, termasuk Tambihul Muktarin yang dikaji di Ribat Ciputat sana. Dan pada sore hari ini salah satu kitabnya adalah Al-Bahrul Mawrud yang pernah kita ngaji bersama guru kita Maulana Abu Ya Ar-Razi Hashim sekitar tahun 2013 silam. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan sehingga mendapatkan manfaat ilmu kita. Amin Allahumma amin. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis Imam At-Tirmidzi. Siapa saja yang berjalan, salaka itu masih berjalan, entah jalannya itu dia sambil tiduran, entah jalannya itu sambil apapun itu, pokoknya dia jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Berjalan namanya salak, kalau pejalan namanya salik. Jadi salik adalah para pejalan untuk mencari ilmu. Siapapun itu, entah itu sambil rebahan, sambil tiduran, sambil berjalan, sambil apapun itu, kok niatnya untuk mencari ilmu, sahhalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, gak boleh merasa pandai, gak boleh merasa alim, harus mau terus berjalan mencari ilmu, harus terus dikosongkan ini semuanya. Supaya apa? Ilmu masuk di dalam sini. Kenapa gak bisa masuk? Merasa sudah penuh isinya, akhirnya apa? Gak bisa masuk. Oleh sebab itu, mari kita kosongkan wadah kita semua untuk menerima pelajaran-pelajaran dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani melalui kitabnya Al-Bahrul Mawrud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 110, saya cuplik langsung 110. Ukhida 'alaina al-uhud an nukrima kulla dhaifin warada 'alaina sawa'un akana musliman am kafiran wa sawa'un akana muqiman aw khatiran lakin min ghairi takallufin kama marra. Kata Imam Asy-Sya'rani, kita diajari bersikap yang baik. Jadi seorang salik itu sikapnya harus baik. Kalau misalkan di Arab perlu kitab ini, kalau di Jawa mungkin saja kitab ini sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa, karena adatnya orang Jawa itu apa? Yang munduk-munduk, adatnya orang Jawa yang sangat luar biasa kepada tamu, kepada siapapun itu. Ini disinggung oleh Imam Asy-Sya'rani. Kita diajari an-nukrima kulla dhaifin warada alaina, untuk memuliakan setiap dhaif. Dhaif itu tamu, jamaknya dhuyuf, yang datang kepada kita. Sawa'un akana musliman am kafiron, baik tamu itu muslim, artinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, am kafiron, atau dia adalah orang kafir yang dia menolak Allah atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang diajarkan oleh Imam Asy-Sya'rani, an-nukrima kulla dhaifin, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, muslim maupun kafir. Kalau kafir saja dimuliakan, apalagi muslim. Wasawa'un akana mukiman au khatiran, sama saja apakah dia itu tetangga kita maupun orang jauh dari Jakarta, dari mana, sama-sama an-nukrima kulla dhaifin,
wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Kalau zaman Rasulullah, ketika Rasulullah punya tamu, Rasulullah akan mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau memuliakan tamuku? Sahabat akan berebutan untuk menyambutnya. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Bahkan dikatakan wallahu a'lam, konon ceritanya ada yang gak punya apa-apa, tapi dia berusaha untuk memuliakan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah ada sepotong roti dibagi dua. Ayo ke rumah saya. Anak-anaknya belum tidur, istrinya belum makan. Akhirnya bagaimana ini Pak caranya? Kata istrinya, tidurkan anak-anak deh. Terus bagaimana? Kalau nanti makan, lampunya saya pejamkan, saya tiup. Terus bagaimana? Kita pura-pura ikut makan. Akhirnya disambut, oh silakan, silakan masuk ke rumah kita. Masuk. Anak-anak di mana? Sudah tidur, tidur dalam keadaan kelaparan. Terus bagaimana? Dihidangkanlah dua potong itu tadi, satu potong yang dibelah menjadi dua kepada tamu tersebut. Terus dua tamu tersebut makan. Lampunya tiba-tiba mati. Si tuan rumah ikut-ikut makan kecak-kecak. Enak ya? Bagaimana rasanya? Enak kan? Alhamdulillah. Si tamu tadi kenyang. Alhamdulillah, berterima kasih kepada si tuan rumah. Karena tamu itu ngerjekeni. Oleh sebab itu, an-nukrima kulla dhaifin warada alaina. Baik itu muslim maupun kafir, tidak ada bedanya. Baik itu mukim maupun dia itu orang jauh, musafir. Tetapi kata Imam Sya'rani, lakin min ghairi takallufin, tetapi tidak boleh dipaksa-paksa, gak boleh takalluf, gak punya terus dihutang-hutangkan, jangan. Sebisa kita, semampu kita. Itu. Yang penting nikmatnya adalah ikramun duyuf. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhayfahu. Di hadis arba'in dijelaskan, siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah, di sini ada cerita. Wahukiya anna Ibrahim al-Khalil. Jadi Allah memberikan gelar kepada nabinya yaitu Ibrahim alaihissalam dengan gelar Al-Khalil, sang kekasih. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika istidhafahu musyrikun, Nabiullah Ibrahim yang menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah itu, kedatangan tamu orang musyrik. Artinya apa? Dia nggak percaya Allah, dia nggak menyembah Allah. Terus yang disembah siapa selain Allah? Wakilah ada yang mengatakan orang musyrik ini yang disembah adalah geni, yang disembah adalah api. Oh, berarti orang ini agamanya Majusi. Jadi Majusi itu menyembah api. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim al-Khalil, katanya kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan tamu orang musyrik. Faqala Ibrahim, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada si tamu tadi, la ut'imuka luqmatan hatta tuslima. Hei tamuku, hei orang musyrik, hei penyembah api, orang Majusi, la ut'imuka, tidak akan aku berikan engkau luqmatan, makanan walaupun satu suap saja, hatta tuslima, sampai engkau mau masuk Islam. Isyaratin Nabiullah Ibrahim ngaturi daran nomor tamu sing musyrik
kudu mlebu Islam. Nek gak gelem mlebu Islam gak tak aturi daharan. Sinten niki? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebab niki dakwah piyambake ben tiyang kata saged mlebet Islam. Tapi dakwah niki wau ngaturi daharan tapi syaratnya kudune mlebu Islam. Setelah mendengar ucapannya Nabiullah Ibrahim al-Khalil, fatarakahul musyriku wa madha. Orang musyrik tersebut kemudian meninggalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa madha, sudah berlalu. Ngapain saya makan makanannya Ibrahim? Kemudian saya memeluk agama Islam. Berarti saya berkhianat kepada agama nenek moyang saya. Nah, setelah si musyrik tadi berlalu jauh dari rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa'ahullahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ditegurlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, li ajli luqmah ta'muru ayyatruka dinahu wa dina abaihi wa izzati wa jalali innahu la yushriku bi mundu sab'ina sanatan wa ana arzuquhu laylan wa naharan. Dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, duhai kekasihku Ibrahim, li ajli luqmatan, apakah karena satu suap saja engkau bisa nyuruh-nyuruh orang untuk meninggalkan agamanya? Engkau bisa merintah-merintah orang untuk meninggalkan agama nenek moyangnya? Sungguh demi izzahku, kemuliaanku, wajalali, demi keagunganku, innahu, orang itu loh, orang musyrik itu loh, la yusyriku bi, sungguh dia sudah menyekutukan aku mundu sab'ina sanatan, sejak 70 tahun yang lalu sampai sekarang. Wa ana, akan tetapi aku, kata Allah, arzuquhu lailan wa naharon, tetap aku kasih rizki dia siang maupun malam. Masih aku kasih dia nafas, masih aku kasih dia matahari ini, masih aku kasih dia kesehatan badannya. Padahal selama 70 tahun dia tidak mau menyembah aku, yang disembah adalah api. Aku tetap saja memberikan rezeki. Sedangkan kamu, siapa kamu? Cuma satu lukmah, satu suapan saja, terus perintah-perintah orang untuk meninggalkan agamanya, perintah-perintah orang untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Kamu itu siapa, Him? Sedangkan aku Tuhan saja yang selama ini tidak disembah, biasa-biasa saja kok. Masih aku kasih dia rezeki kok. Setelah itu, faba'atha Ibrahim fi atharihi, setelah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim memerintahkan murid-muridnya untuk mengikuti jejak si musyrik ini supaya kembali ke tempatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faraja'a, akhirnya ketemu si musyrik tadi kembali ke tempatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fa akhbarul khabar, Nabiullah Ibrahim menceritakan kabar tadi. Setelah mendengar kabar, cerita yang diceritakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa aslama, si musyrik tadi akhirnya mau Islam. Wasoro yabki wa yaqulu, sambil dia itu menangis mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, wa ataba khalilahu min ajli, apa Allah itu demi aku sampai ngata-ngatain kekasihnya. Saya itu siapa? Padahal 70 tahun gak pernah ngapa-ngapain beribadah kepada Allah. Kok sampai demi aku, sampai-sampai Allah itu mencerca, mencela kekasihnya sendiri.
Gara-gara itu akhirnya si musyrik masuk Islam. Iki barokai memuliakan tamu, seperti itu. Ini pelajaran dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau orang baik biasanya, guru punya santri baik, gak pateo diurusi, dijarno, wis apik kok. Tapi kadang sing diurusi terus menerus iku wong sing gak apik. Kadang dijak-jak non ditakok-takok no. Sebab apa? Ben apik. Terus sing apik dijarno malah. Kenapa? Sudah baik kok, diapain lagi? Kan seperti itu. Kadang orang-orang yang sudah baik, orang yang ibadahnya tekun atau apa, dibiarkan ketika meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang kadang yang banyak maksiat, minta apa saja malah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Dia sadar selama ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab permintaannya dia, bukan sebab usahanya dia, tapi semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang yang berupa harta kita bingung kok. Utang jasa tambah bingung toh. Tambah bingung lagi kalau misalkan jasa itu mulai dari rahim sampai mati kita berhutang kepadanya. Tambah bingung. Kita berhutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak fasilitas. Terus balasan kita apa? Kalau misalkan tidak ada balasan, berarti kita tidak sadar sebagai seorang hamba. Kepada bos saja kita sadar, masa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sadar? Oleh sebab itu, ini ada pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Yang pertama, siapapun itu wajib untuk memuliakannya. Atas dasar apa? Sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu sebab memuliakan orang itu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan pelaku maksiat, walaupun maksiatnya cuma satu tok. Apa? Membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian berbohong kepada ayahnya, memisahkan ayah dengan anak. Gara-gara itu tidak mampu untuk mencium aroma surga. Tetapi ketika sudah bertobat mengaku salah kepada ayahnya, kepada Nabi Yusuf, akhirnya di dalam kitab tafsir Al-Jilani dikatakan walaupun dulunya pemaksiat, tapi Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Angkat derajatnya bagaimana? Allah jadikan semua saudara-saudaranya Yusuf itu menjadi nabi semuanya. Padahal dulunya adalah pelaku maksiat. Boleh jadi sekarang itu maksiat, boleh jadi sekarang itu sholatnya belum genap 5 waktu, boleh jadi sekarang apa, tapi siapa tahu, kita tidak tahu pada akhirnya dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang baik ditetapkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum baik dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya pungkasan kita husnul khatimah dan bisa memandang wajahnya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena waktu yang singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya al-fakir pribadi. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para hadirin di sini, mohon maaf yang besar-besarnya.
wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad